Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai menyelesaikan soal cerita menggunakan konsep barisan dan deret. Oke, langsung saja kita simak materinya. Konsep barisan dan deret itu sering ya kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, peningkatan angka kelahiran, kemudian ada perhitungan bunga bank, dan kenaikan gaji karyawan, dan masih banyak lagi ya. Nah, agar kalian lebih memahami penggunaan konsep barisan dan deret, coba pelajari contoh-contoh soal berikut ini. Oke, untuk contoh soal yang pertama, seorang pengusaha roti memasok hasil produksinya pada sebuah toko roti. Setiap minggunya selalu ada penambahan permintaan. Pada minggu pertama memasok 1000 roti, minggu kedua 1100 roti, minggu ketiga 1200 roti, dan seterusnya. Untuk pertanyaan yang A, tentukan jumlah pasokan roti selama 10 minggu. Kemudian yang B, jika setiap roti mendapat keuntungan Rp350, berapakah keuntungan seluruhnya selama 10 minggu? Oke, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan keterangan pada soal ya, maka pasokan roti per minggu itu dapat kita nyatakan menjadi barisan bilangan, yaitu 1000, 1100, 1200, dan seterusnya, di mana selisih tetap atau bedanya itu adalah 100. Sehingga pasokan roti per minggu itu mengikuti barisan aritmetika dengan suku pertama atau A-nya itu adalah 1000 dan bedanya atau B-nya itu adalah 100. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu tentukan jumlah pasokan roti selama 10 minggu. Nah, karena yang ditanyakan ini adalah jumlah roti selama 10 minggu, maka itu artinya kita akan menghitung jumlah 10 suku pertama atau S10-nya, di mana A-nya tadi bernilai 1000 dan B-nya itu bernilai 100 serta nilai N-nya itu adalah 10. Nah, berdasarkan rumus jumlah N suku pertama pada deret aritmetika, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B, maka S10 sama dengan 10 dibagi dengan 2 atau 10 per 2 dikali 2 dikali dengan 1000 ditambah 10 dikurang 1 dikali 100. Nah, untuk selanjutnya hasil dari 10 per 2 itu adalah 5. Kemudian hasil dari 2 dikali 1000 itu adalah 2000 dan hasil dari 10 dikurang 1 itu adalah 9. Maka bisa kita tuliskan menjadi S10 sama dengan 5 dikali dengan 2000 ditambah 9 dikali 100. Nah, selanjutnya kita hitung hasil dari 9 dikali 100 itu adalah 900. Maka bisa kita tuliskan kembali S10 sama dengan 5 dikali 2000 ditambah 900. Nah, selanjutnya hasil dari 2000 ditambah 900 adalah 2900. Maka bisa kita tuliskan S10 sama dengan 5 dikali 2900, hasilnya itu adalah 14.500. Jadi kita dapatkan nilai dari S10 ini adalah 14.500.
14.500. Sehingga jawaban untuk pertanyaan yang A ini adalah jumlah pasokan roti selama 10 minggu adalah 14.500 roti. Berikutnya pertanyaan yang bagian B, yaitu jika setiap roti mendapat keuntungan Rp350, berapakah keuntungan seluruhnya selama 10 minggu? Nah, karena tadi kita dapatkan jawaban di bagian A, yaitu jumlah pasokan roti selama 10 minggu itu adalah 14.500. Nah, kemudian dia mendapatkan keuntungan Rp350 per roti, sehingga total dari keuntungan seluruhnya itu adalah jumlah roti selama 10 minggu ini kita kalikan dengan Rp350. Jadi 14.500 roti kita kali dengan Rp350, maka didapat hasilnya itu adalah Rp5.075.000. Sehingga keuntungan seluruhnya itu selama 10 minggu adalah Rp5.075.000. Nah, itu tadi ya pembahasan mengenai contoh soal yang pertama. Berikutnya contoh soal yang kedua. Di sebuah gedung pertunjukan, banyak kursi pada baris depan ada 15 buah. Banyak kursi pada baris di belakangnya selalu lebih 3 dari baris depannya. Maka, berapa banyak kursi pada baris ke-12? Oke, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan soal ini ya, maka diketahui bahwa banyak kursi barisan depan itu ada 15 buah. Sehingga ini merupakan suku pertamanya. Jadi kita tuliskan U1 sama dengan 15. Selanjutnya, banyak kursi di belakangnya selalu lebih 3 dari baris depannya. Berarti ini merupakan bedanya, yaitu B sama dengan 3. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak kursi pada baris ke-12? Maka yang ditanya ini merupakan suku ke-12-nya itu berapa? Nah, sehingga untuk mencari banyak kursi pada baris ke-12-nya ini bisa kita nyatakan dengan menggunakan rumus suku ke N dari barisan aritmetika. Mengapa ini barisan aritmetika? Karena dia mempunyai selisih tetap yaitu 3. Di mana ya rumus suku ke N dari barisan aritmetika itu adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai A-nya tadi itu adalah 15 didapat dari suku pertamanya, dan nilai B-nya itu adalah 3 serta nilai N-nya itu adalah 12 karena kita mau mencari suku ke-12-nya. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi U12 sama dengan 15 ditambah 12 dikurang 1 dikali dengan 3. Nah, selanjutnya hasil dari 12 dikurang 1 itu adalah 11. Maka U12 sama dengan 15 ditambah 11 dikali 3. Nah, kemudian kita hitung hasil dari 11 dikali 3 itu adalah 33. Maka U12-nya itu sama dengan 15 ditambah 33. Didapat hasilnya itu adalah 48. Jadi ya kita dapatkan bahwa suku ke-12-nya itu adalah 48. Nah, berdasarkan soal ini ya berarti banyak kursi pada barisan ke-12 itu sama dengan suku ke-12 yaitu 48 kursi. Berikutnya contoh soal yang ketiga. Amuba akan membelah menjadi 2 setiap 15 menit. Jika mula-mula ada 20 amuba, tentukan banyak amuba selama 3 jam. Oke, untuk penyelesaiannya silahkan kalian simak baik-baik.
Nah, diketahui ya dari soalnya itu adalah mula-mula ada 20 amuba. Nah, ini berada pada saat menit ke-0 atau 0 menit. Kemudian setelah 15 menit, amuba tersebut membelah menjadi 2. Sehingga ya pada saat 15 menit tersebut banyak amubanya itu ada 40 amuba. Nah, ini merupakan pembelahannya yang pertama. Nah, setelah itu 15 menit kemudian, yaitu di menit ke-30, amuba kembali membelah menjadi 2. Sehingga total amuba pada menit ke-30 ini ada 80 amuba. Dan ini merupakan pembelahan yang kedua. Nah, selanjutnya 15 menit kemudian, yaitu menit ke-45, amuba kembali membelah menjadi 2, sehingga total amuba di menit ke-45 ini adalah 160 amuba, di mana ini merupakan pembelahannya yang ketiga. Nah, demikian seterusnya sampai dengan 3 jam kemudian ya, atau 180 menit. Nah, sehingga ya banyak pembelahan yang terjadi selama 3 jam itu adalah 3 dikali dengan 60 menit dibagi dengan 15 menit. Maka didapat hasilnya itu adalah 12. Jadi selama 3 jam amuba ini mengalami pembelahan sebanyak 12 kali pembelahan. Nah, sekarang kalian perhatikan pada barisan geometri yang sudah kita dapatkan ini. Nah, di sini terlihat ya, pada saat pembelahan yang pertama, banyak amuba itu adalah 40, di mana 40 ini merupakan suku yang kedua. Nah, selanjutnya pada saat pembelahan yang kedua, banyak amubanya itu ada 80, di mana 80 ini merupakan suku ketiga. Dan pada saat pembelahan yang ketiga, banyak amuba itu ada 160, di mana 160 ini merupakan suku keempat. Nah, sedangkan banyak amuba mula-mulanya itu diketahui bahwa ada 20 amuba. Nah, ini merupakan suku pertama atau A. Karena selama 3 jam amuba mengalami pembelahan sebanyak 12 kali, maka banyak amuba selama 3 jam tersebut adalah nilai dari suku ke N, di mana N-nya itu adalah 12 ditambah dengan 1, yaitu 13. Jadi, banyak amuba selama 3 jam itu mengikuti barisan geometri dengan A sama dengan 13 dan R sama dengan 2. Nah, berdasarkan rumus suku ke N pada barisan geometri, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1, maka kita substitusikan nilai A sama dengan 20 dan R sama dengan 2 ke dalam persamaan ini. Dimana di sini kita akan mencari U13 dengan N sama dengan 13. Sehingga ya bisa kita tuliskan menjadi U13 sama dengan 20 dikali dengan 2 pangkat 13 dikurang 1. Nah, karena 2 pangkat 13 dikurang 1 itu adalah 2 pangkat 12, maka bisa kita tuliskan lagi menjadi U13 sama dengan 20 dikali 2 pangkat 12. Nah, adapun hasil dari 2 pangkat 12 itu adalah 4096. Maka U13 itu sama dengan 20 dikali dengan 4096. Hasilnya adalah 81.920. Jadi kita dapatkan suku ke-13 dari barisan ini adalah 81.920. Nah, jadi ya banyak amuba selama 3 jam ini adalah 81.920 amuba. Berikutnya contoh soal yang keempat.
Seutas tali dibagi menjadi 5 bagian dengan panjang membentuk suatu barisan geometri. Jika tali yang paling pendek adalah 12 cm dan tali yang paling panjang adalah 972 cm, maka hitunglah panjang tali semula. Oke, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, karena panjang tali terpendek itu adalah 12 cm, maka 12 cm ini merupakan suku pertama dari 5 bagian tali yang membentuk barisan geometri tersebut. Sementara tali terpanjang yaitu 972 cm merupakan suku kelima dari 5 bagian tali tersebut. Sehingga ya bisa kita tuliskan U1-nya itu adalah 12 dan U5-nya adalah 972. Nah, karena suku pertama itu sama dengan A, maka nilai A-nya di sini adalah 12. Nah, selanjutnya untuk suku kelima atau U5 sama dengan 972, maka berdasarkan rumus suku ke N dari barisan geometri yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1, maka bisa kita nyatakan bahwa suku kelimanya itu sama dengan 12 dikali R pangkat 5 dikurang 1 itu sama dengan 972. Nah, dari persamaan ini kita akan mencari nilai dari rasionya. Sehingga dari 12 dikali R pangkat 5 dikurang 1 sama dengan 972 ini, maka kita dapatkan bahwa R dipangkatkan dengan 5 dikurang 1 itu adalah R pangkat 4. Jadi bisa kita tuliskan 12 dikali dengan R pangkat 4 sama dengan 972. Nah, selanjutnya kedua ruas ini kita bagi dengan 12, maka didapat R pangkat 4 sama dengan 972 dibagi dengan 12. Maka didapat R pangkat 4-nya itu sama dengan 81. Kemudian dari sini ya, maka nilai R-nya itu adalah akar pangkat 4 dari 81, di mana 81 itu adalah 3 pangkat 4. Sehingga akar pangkat 4 dari 3 pangkat 4 itu hasilnya adalah 3. Jadi kita dapatkan bahwa nilai R-nya itu adalah 3. Nah, karena yang ditanyanya itu adalah panjang tali semula, di mana panjang tali semula itu adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 dan ditambah dengan U5, maka itu artinya kita akan menghitung jumlah 5 suku pertamanya, di mana A-nya itu adalah 12 dan R-nya itu adalah 3. Nah, karena nilai R-nya ini 3 lebih dari 1, maka kita gunakan rumus jumlah N suku pertamanya itu adalah Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Nah, sehingga ya kita tuliskan menjadi S5 sama dengan 12 dikali 3 pangkat 5 dikurang 1 per 3 dikurang 1. Selanjutnya, hasil dari 3 pangkat 5 itu adalah 243 dan 3 dikurang 1 adalah 2. Maka bisa kita tuliskan menjadi S5 sama dengan 12 dikali 243 dikurang 1 per 2. Nah, hasil dari 12 dibagi 2 itu adalah 6. Kemudian hasil dari 243 dikurang 1 ini adalah 242. Maka S5 itu sama dengan 6 dikali dengan 242. Maka didapat hasilnya itu adalah 1452. Sehingga ya panjang dari tali semula itu adalah 1452 cm. Oke, itu tadi ya pembelajaran kita kali ini mengenai contoh-contoh soal dalam bentuk soal cerita ya, yang berkaitan dengan barisan atau deret aritmetika maupun geometri.
Semoga penjelasan dari saya ini mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita yang berikutnya. Oke, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.